Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ajang balapan motor bergengsi di Asia, yaitu Asia Road Racing Championship, akhirnya pekan ini kembali lagi bergulir. Yang mana ini akan menjadi gelaran ronde keempat di ajang Asia Road Racing musim 2024. Setelah rehat yang cukup panjang karena sebelumnya ronde ketiga itu dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Juni pada bulan kemarin yang dilaksanakan di sirkuit Motegi Jepang. Jadi lebih kurang sekitar 1 bulan ya sampai ajang ini dilaksanakan kembali pada akhir pekan ini untuk ronde keempatnya. Untuk ronde keempat, ajang Asia Road Racing Championship kali ini akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia. Untuk sobat-sobat balap mania ketahui, dan mungkin sudah banyak ya sobat-sobat balap mania yang mengetahuinya, jadi admin sekedar memberikan informasi ulang bahwa untuk sirkuit Mandalika ini dibangun di pinggir pantai Lombok, Indonesia. Jadi selain nanti penonton disuguhkan dengan aksi-aksi balapan di sirkuit Mandalika, penonton juga disuguhkan dengan pemandangan indah pantai yang berada tidak jauh dari sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia. Nah, untuk sobat-sobat balap mania yang berminat menyaksikan secara langsung ajang balapan Asia Road Racing Championship di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia, di sini admin informasikan harga tiket pada gelaran ajang Asia Road Racing Championship di sirkuit Mandalika. Ini admin bukan promo ya, sekedar menginformasikan atau memberitahukan. Jadi untuk harga tiket pada gelaran ajang Asia Road Racing Championship di Mandalika terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori Grandstand J dan K, kemudian kategori Premier Class, serta kategori Deluxe Class. Jadi ada 3 kelas ya, 3 kategori. Yang pertama yaitu di Grandstand J dan K, yang mana terletak di dekat tikungan ke-16. Sementara itu untuk kategori Premier Class dan juga Deluxe Class, masing-masing kategori ini terbagi di lokasi yang berada pada titik start ataupun finish di sirkuit Mandalika. Jadi ini lokasinya di lurusan di sirkuit Mandalika setelah tikungan ke-17 dan sebelum memasuki tikungan ke-1. Untuk Premier Class lokasinya setelah tikungan ke-17, sedangkan untuk Deluxe Class lokasinya itu sebelum tikungan ke-1. Dan untuk harga tiketnya, di mana pada kategori Grandstand J dan K yang terletak di tikungan ke-16, harga tiketnya ialah Rp175.000. Sementara itu untuk kategori Premier Class, harga tiketnya ini jauh lebih tinggi. Lokasinya itu terletak setelah tikungan ke-17 sirkuit Mandalika dan harga tiketnya ialah Rp1.500.000. Sedangkan untuk harga tiket Deluxe Class yang lokasinya ini berada tidak jauh dari tikungan ke-1, harga tiketnya ialah Rp1.000.000. Kalau admin mungkin milihnya yang gratis-gratis saja ya. Nontonnya dari atas bukit di dekat sirkuit Mandalika ataupun dari atas pohon, manjat pohon ya di dekat-dekat rumah warga. Nah, bercanda-bercanda. Pergi ke sirkuit Mandalika aja admin belum pernah menonton secara langsung aksi balapan di sirkuit Mandalika. Mudah-mudahan ya nanti suatu saat nanti bisa nonton secara langsung ya, nonton balapan di sirkuit Mandalika. Mana tahu nanti ada yang sponsorin nonton MotoGP. Amin, aminin aja dulu ya sob. Selain harga tiket, pada flyer promo penjualan tiket untuk ajang balapan Asia Road Racing Championship di sirkuit Mandalika, ada hal menarik lainnya sob yang admin lihat di promo tiket ini, yaitu di mana terpampang foto aksi dari Veda Ega Pratama di atas motor Honda CBR 600RR yang menjadi tunggangannya di ajang Asia Road Racing Championship. Jadi memang luar biasa ya efek Veda, apalagi untuk ajang balapan di Asia. Nah, di video kali ini juga admin akan membahas mengenai penampilan Veda di ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc. Serta admin juga akan menginformasikan klasmen sementara di semua kelas pada ajang Asia Road Racing Championship setelah ronde ketiga kemarin yang dilaksanakan di sirkuit Motegi Jepang. Oke, langsung saja ya sob. Yang pertama, admin akan membahas mengenai penampilan Veda di ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600, di mana untuk musim ini, musim 2024 adalah musim perdana Veda balapan di kategori Super Sport 600cc, karena di musim sebelumnya Veda ini masih balapan di kategori Asia Production 250. Dan menurut admin juga sebenarnya di musim ini, di musim 2024, Veda ini masih cocok untuk balapan di kategori Asia Production 250, karena usia Veda di musim 2024 ini masih menginjak 15 tahun dan baru akhir bulan nanti ya, akhir tahun maksud admin, baru di akhir tahun nanti di bulan November Veda berusia 16 tahun.
Jadi kalau menurut pendapat pribadi admin, Veda yang di musim ini dengan usianya yang masih 15 tahun tetapi diturunkan pada kategori 600cc tentu saja seperti sesuatu hal yang dipaksakan. Karena dari dimensi motor serta kapasitas mesin di kategori Super Sport 600cc ini sepertinya masih belum cocok untuk Veda. Maksudnya itu belum cocok untuk Veda di dalam kompetisi. Tetapi kalau untuk segi latihan ya, jadi kalau untuk latihan menggunakan motor Super Sport 600cc memang lebih cocok untuk Veda. Karena Veda sekarang kan berlaga di ajang balapan Eropa di program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan memang kebanyakan rata-rata pembalap Eropa yang mengikuti ajang tersebut latihannya juga menggunakan motorsport 600cc. Tetapi sebagai catatan ya, ini hanya sebagai latihan mereka. Mereka menggunakan motor supersport 600cc, bukan untuk ajang kompetisi yang mereka ikuti. Tetapi kembali lagi, Astra Honda Racing Team yang menjadi tim yang dibela oleh Veda pada ajang Asia Road Racing Championship tampaknya memang tidak membebani Veda untuk bisa tampil di papan atas pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc. Jadi sepertinya Astra Honda Racing Team ini lebih memprioritaskan Veda untuk beradaptasi dengan tunggangannya Honda CBR 600RR serta merasakan kompetisi di ajang Super Sport 600. Sehingga setidaknya pengalaman Veda balapan di kategori Super Sport 600cc akan memberikan nilai tambah bagi Veda dalam menghadapi ajang-ajang balapan di Eropa seperti di ajang balapan di program Road to MotoGP yang sekarang Veda ikuti di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan tidak menutup kemungkinan di musim yang akan datang, di musim 2025, Veda juga akan diturunkan pada kategori Junior GP. Karena sebenarnya program Astra Honda Racing Team untuk Veda ialah di musim ini Veda juga bisa mengikuti dua ajang seperti Fadila Arbi Aditama di musim sebelumnya yang ikut di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga ajang Junior GP. Tetapi karena untuk aturan batas usia di Junior GP itu minimal harus 16 tahun, maka di musim ini karena Veda masih berusia 15 tahun, Veda hanya bisa diikut sertakan pada ajang balapan program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oleh karena itu, di musim ini selain mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda juga diikutsertakan pada ajang Asia Road Racing Championship tetapi dinaikkan levelnya ke kategori Super Sport 600cc. Ini bertujuan untuk mempersiapkan diri Veda Ega Pratama atau lebih dikenal dengan nama Veda Pratama pada ajang balapan internasionalnya untuk bisa lebih siap lagi apabila di musim yang akan datang Veda diturunkan pada dua ajang sekaligus, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang Junior GP. Nah, seperti yang admin katakan tadi ya, untuk pembalap-pembalap Eropa, khususnya pembalap-pembalap belia mereka, untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi program Road to MotoGP, mereka juga latihannya sering menggunakan motorsport 600cc. Tetapi sekedar latihan, tidak menggunakan motorsport 600cc ini untuk ajang balapan. Namun, lain halnya dengan Veda, karena dari Astra Honda Racing Team langsung menerjunkan Veda untuk ikut di ajang kompetisi balapan di kategori Super Sport 600cc. Jadi, tentu saja dengan hal tersebut akan dapat mengasah dengan lebih tajam lagi skill dan mental balap Veda. Karena dengan pengalaman Veda berkompetisi menggunakan motorsport 600cc, pastinya akan membuat insting Veda lebih baik lagi ketika ia balapan menggunakan motor prototipe yang dimensinya lebih kecil, seperti di Red Bull MotoGP Rookie Cup yang menggunakan KTM RC 250R. Pada ronde keempat ajang Asia Road Racing Championship di Mandalika, kategori Supersport 600cc yang akan dilaksanakan pada akhir pekan ini, tentu saja Veda akan mengincar podium. Walaupun di ronde ketiga sebelumnya, yaitu di Motegi Jepang, Veda masih belum bisa meraih podium pada kategori Supersport 600cc. Akan tetapi kali ini di ronde keempat ajang Asia Road Racing Championship di Mandalika, Veda akan tampil di depan pendukungnya sendiri. Jadi tentu saja ini akan memberikan motivasi lebih bagi Veda. Bukan hanya itu saja sob yang menjadi motivasi Veda, melainkan sebelumnya pada saat ajang balapan National Sport di gelaran Pertamina Mandalika Racing Series, Veda berhasil meraih podium perdananya pada kategori Supersport 600cc. Yang mana pada saat itu Veda bersaing sengit dengan rekan satu timnya, yaitu MAD Nata Putra, di mana pada race kesatunya Veda berhasil finish kedua, kemudian di race keduanya Veda berhasil meraih podium tertinggi. Sehingga dengan raihan podium yang sudah Veda raih pada saat balapan di ajang National Sport pada kategori Supersport 600 di sirkuit Mandalika, tentu saja hal ini memberikan motivasi lebih bagi Veda dalam menghadapi ajang Asia Road Racing Championship yang juga akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini.
Jadi selain dukungan dari pendukung Veda di sirkuit Mandalika nanti, raihan podium yang sudah Veda raih pada saat ajang balapan National Sport juga menjadi motivasi Veda untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di ronde keempat ajang Asia Road Racing Championship di sirkuit Mandalika akhir pekan nanti. Oke sob, berikut untuk klasmen sementara di semua kategori pada ajang Asia Road Racing Championship setelah ronde ketiga di Motegi, Jepang. Yang pertama dari kategori Underboost 150cc. Di posisi pertama ada Nazirul Izzat, pembalap dari Malaysia. Disusul posisi kedua Muhammad Akid Aziz, pembalap dari Malaysia juga. Kemudian di posisi ketiga Aditya Fauzi, pembalap dari Indonesia. Di posisi keempat Murobil Fitoni, pembalap dari Indonesia juga. Kemudian di posisi kelima Gupeta Kresna, pembalap dari Indonesia juga. Jadi di posisi 5 besar pada ajang Underboost 150cc ini, di posisi ke-1 dan keduanya dikuasai oleh pembalap Malaysia. Sedangkan di posisi ketiga sampai dengan kelima diisi oleh pembalap Indonesia. Selanjutnya pada kategori Asia Production 250. Di posisi ke-1 ada M. Chandra Ramadipa, pembalap dari Indonesia. Kemudian di posisi kedua Herjun Anna Firdaus, pembalap dari Indonesia juga. Di posisi ketiga ada Muhammad Sarifuddin Azman, pembalap dari Malaysia. Di posisi keempat Arai Agaska Dibadi Laksana, pembalap dari Indonesia. Dan di posisi kelima M. Fairozi, pembalap dari Indonesia juga. Jadi di posisi ke-1 dan kedua pada kategori Asia Production 250 ini dikuasai oleh pembalap Indonesia. Kemudian di posisi ketiganya pembalap Malaysia. Selanjutnya di posisi 4 dan 5 kembali dikuasai oleh pembalap Indonesia. Kemudian di kategori Super Sport 600cc, di posisi ke-1-nya ada Apiwat Wongtananun, pembalap dari Thailand. Di posisi kedua ada Muhammad Adinata Putra, pembalap dari Indonesia. Posisi ketiga Muhammad Elmi Azman, pembalap dari Malaysia. Di posisi keempatnya Azroy Hakim Anwar, pembalap dari Malaysia juga. Kemudian di posisi kelima ada Kiatisak Singapong, pembalap dari Thailand. Sementara itu untuk Veda berada pada posisi ke-12. Posisi Veda di klasmen cukup jauh juga ya sob, karena di ronde kedua kemarin Veda itu tidak ikut balapan karena harus fokus di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi wajar saja jika di klasmen sementara posisinya cukup jauh di posisi ke-12. Selanjutnya di kategori terakhir, di kategori Asia Superbike 1000cc. Di posisi ke-1-nya ada Hafiz Syahrin Abdullah, pembalap dari Malaysia yang juga merupakan mantan pembalap MotoGP. Kemudian di posisi keduanya masih ada pembalap dari Malaysia juga, yaitu Azlan Shah Kamaruzaman. Di posisi ketiga ada Andi Farid Isdihar, pembalap dari Indonesia. Kemudian di posisi keempat ada Nakarin, pembalap dari Thailand. Dan di posisi kelimanya ada Yuki Kuni, pembalap dari Jepang. Nah, itulah dia sob top 5 pada klasemen sementara di semua kategori dalam ajang Asia Road Racing Championship musim 2024 ini. Dan sampai di sini dulu pembahasan pada video admin kali ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat Balamania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Balap Mania.